beberapa menit ke depan ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, tolong saya untuk bisa menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Semua kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Thank you Ibu Gem dengan teman-teman yang sudah melayani kita dalam menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom. Apa kabar? Sepertinya udah setahun kita nggak ketemu ya. Terakhir ketemu 2025, sekarang udah 2026. Berapa kali cuman mampir lewat dan bukan karena nggak mau datang. Berapa kali diajak Pak Niko dijadwalin untuk berkhotbah. Sayanya yang sibuk menyelesaikan studi S2 saya. Tanggal 22 April ini akan ujian sidang. Mohon dukungan doa dari Bapak Ibu supaya bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan selain fokus sekolah juga sedang fokus di pengembalaan. Ya, puji Tuhan, mulai dari bulan Januari kemarin kami sedang merintis gereja di Mitra Mall Batu Aji. Nama gerejanya MLC. MLC itu artinya Meaningful Life Church. Nah, waktu saya nggak banyak, saya palingan 25 menit atau 30 menit untuk sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Tema khotbah saya adalah Never Give Up, atau dalam bahasa kerennya jangan muncul di depannya. Kok sih ada orang ini pula ya? Keren ya? Enggak, maksudnya LED-nya gitu. Ini pertama kali. Saya berharap bisa berdiri untuk menikmati ini dan puji Tuhan hari ini. Nah, never give up. Slide berikut ini ada seseorang namanya John Stephen Akhwari. Jadi dia itu dikirim oleh negara dia untuk ikut lomba lari. Di dalam perlombaan dia kemudian mengalami cedera. Itu ada gambar kakinya itu ya, lututnya itu dislokasi kata orang itu. Posisi lututnya nggak benar waktu itu setelah pertengahan. Jadi udah mulai pincang. Orang-orang yang lain dari negara-negara lain berlari mendahului dia dan beberapa sudah sampai garis finish, dinyatakan sebagai juara. Dia dengan tertatih-tatihnya tetap lari. Sore, udah mau dekat maghrib, dia masih terus berusaha tertatih-tatih di arena lari itu. Orang datang bilang begini, berhenti saja. Kan udah ada juaranya. Ngapain kamu masih terus? Dia nggak peduliin orang itu, terus saja berlari. Tiba dia di garis finish, orang kebanyakan udah pada bubar. Ada cuman sedikit orang di situ. Setelah itu orang tanya sama dia, John, kenapa kamu tidak memilih untuk berhenti? Dan kata-katanya seperti yang saya tuliskan di depan ini. Dia bilang begini, negara saya tidak mengirim saya 5.000 mil hanya untuk apa? Memulai perlombaan. Tetapi untuk apa? Menyelesaikan. Jadi selama saya belum tiba di garis akhir, apapun terjadi saya nggak boleh apa? Berhenti. Meskipun kaki saya sudah dislokasi gitu ya, lututnya udah nggak bener, itu nggak boleh jadi alasan untuk aku berhenti. Karena negara saya ngirim saya bukan untuk berhenti karena kaki saya yang cedera ini.
Negara saya mengirim saya untuk menyelesaikan apa? Pertandingan sampai akhir. Dan yang bikin Olimpiade ini jadi terkenal bukan karena siapa juaranya. Bukan karena siapa yang waktu itu menjadi juara satu. Tapi yang orang ingat dari Olimpiade itu sampai hari ini karena kisah ini. Kisah daripada John ini. Nah, kisah ini sebetulnya kita bisa ambil pelajaran bahwa itu merupakan ketekunan di tengah penderitaan. Kesetiaan di dalam apa? Menyelesaikan sampai akhir. Punya mental untuk apa? Tidak menyerah. Meskipun dia tahu bahwa ini udah terluka. Harusnya aku berhenti. Harusnya aku dengerin kata orang-orang yang tadi suruh untuk apa? Berhenti. Tapi dia bilang apa? Tidak. Aku diutus oleh negaraku bukan untuk berhenti di sini. Tapi untuk apa? Tiba di garis akhir. Nah, hal yang sama dari John Stephen Akhwari ini yang bisa kita juga lihat di dalam diri Yesus Kristus. Dia tidak berhenti waktu memikul salib itu. Saya nggak bayangin ya, waktu itu Yesus pikulin salib, pas ada yang meludahin dia, dibuang tuh salib. Kalau itu dia lakukan, tidak mungkin kita akan ketemukan kalimat apa? Sudah selesai. Kata sudah selesai ini muncul dan punya makna yang sangat dalam ketika sudah melewati proses yang panjang itu. Di situ dia bilang tetelestai. Apa yang selesai? Karena sudah melewati proses yang tidak mudah. Ada orang di sini yang mau jadi volunteer. Coba satu orang, siapa berani datang di sini? Saya mintain satu orang untuk ludahin dia. Ada yang menerima? Harga diri saudara terganggu bukan? Terganggu nggak? Terganggu. Waktu itu Yesus tidak terganggu soal itu. Untuk sampai kepada kalimat sudah selesai, dia rela menerima itu. Dia mau melakukan itu. Nah, supaya saudara tidak terlalu sedih di situ, karena dari ekspresi wajahnya kok jadi sedih gitu ya. Saya tidak bermaksud untuk saudara sedih. Yohanes 19 ayat 28 dan 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya dikenapilah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan apa? Menyerahkan nyawanya. Nah, cepat saja. Inilah 3 alasan yang saya pengen saudara ingat baik-baik. Alasan kenapa kita tidak boleh menyerah. Alasan supaya tidak give up. Yang pertama yang saudara perlu tahu, kenapa saudara nggak boleh menyerah? Ingat saja, karena Tuhan tidak pernah menyerah terhadap hidup kita. Karena Tuhan nggak pernah menyerah dalam hidup kita. Bayangin waktu dia mikulin salib itu udah ditambah lagi dikasih apa itu? Duri di kepalanya. Itu menunjukkan bahwa dia nggak menyerah sama kita. Jadi kalau Tuhan tidak menyerah dalam hidupmu, jangan kamu menyerah dalam hidupmu. Amin. Siapa kita? Sejauh mana kemampuan kita itu diuji pada saat kita ketemu dengan penderitaan. Disitulah akan menunjukkan siapa Anda yang sebenarnya. Jadi ketika sedang di dalam proses itu, jangan langsung
mundur di tengah jalan. Nggak usah gereja lagi deh, nggak usah pelayanan lagi. Itu biasa, itu argumen atau alasan yang selalu didengarkan di gereja itu begitu. Ketemu masalah sedikit, udah nggak mau lagi. Ketemu sedikit aja persoalan, lari dari Tuhan. Kalau saudara ketemu masalah dan terus kabur dari Tuhan, sampai kapan kita akan disebut finishing well? Sampai kapan karakter kita akan dibentuk kalau setiap ketemu ujian selalu menghindar? Tidak akan pernah lulus. Saya rasa waktu itu Yesus juga lari-lari. Ya, cerita bahwa Yesus mati di salib itu nggak akan pernah ada kalau dia memilih untuk kabur. Jadi yang pertama, ingat baik-baik, jangan pernah menyerah, karena Tuhan sendiri tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Yang kedua, mengertilah bahwa penderitaan adalah proses pendewasaan iman dan pembentukan karakter. Jadi ketika ketemu masalah, jangan menyerah. Jangan menyerah. Ini pembentukan karakter. Proses pendewasaan iman. Nah, saya mau selesai. Saya punya tips untuk saudara jangan menyerah ya. Slide berikut, slide terakhir dari saya. Bapak Ibu, supaya ini terlalu kecil ya tulisannya. Oh ya, sorry lah. Nanti kita satu gini, ketika ada dalam masalah, ubah perspektif. Maksudnya gimana? Jangan fokus pada besarnya masalah, tapi fokuslah pada apa? Besarnya Tuhan. Selama Iu masih hidup di dunia ini, masalah akan selalu datang. Masalah pasti selalu datang. Masalah yang satu belum selesai, sudah ada 10 yang antri untuk mau datang sama kita. Bener. Tanpa kita kasih undangan pun dia udah datang antri gitu ya. Dia udah menunggu. Cuman ketika ketemu masalah, ini yang harus kita ingat. Fokusnya bukan pada apa? Masalah. Tapi fokusnya pada besarnya Tuhan. Karena dalam persoalan lah, kita semakin melihat Tuhan itu semakin nyata. Kebesaran Tuhan makin dinyatakan. Yang kedua, tetap terhubung dengan apa? Komunitas yang benar. Makanya kalau Brikso Community itu keren. Jangan coba-coba untuk jalan seorang diri. Komunitas yang benar itu apa? Menguatkan. Nah, saya berharap komunitas di sini bukan komunitas orang-orang yang mau menjatuhkan orang lain. Harus saling menguatkan. Karena ketika kita ada di dalam komunitas, kita itu makin disupport. Jadi yang belum punya komunitas, yang malas-malas komunitas, tertanamlah dalam komunitas. Dan kalau ada di komunitas, mulai taruh mental dalam diri. Aku ini bukan tipe orang yang menjatuhkan, tapi aku adalah apa? Orang apa? Menguatkan. Ini bisa disentuh ya? Oh, bercanda. Yang terakhir, andalkan kekuatan Tuhan. Jangan sok kuat. Bilang sama orang kiri kan, jangan sok kuat. Jangan sok kuat. Andalkan kekuatan Tuhan. Itu loh. Kekuatan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Kita mau baca sama-sama nih. Amsal 3. Oh, bisa dimunculin dari sini. Keren. Amsal 3 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Ayat berikut lebih afdol, bangkit berdiri, kita bacain sama-sama. Yeremia 17
Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ini ayat terakhir saya sharing malam ini. Yeremia dikatakan gini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan sama seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan ditinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara coba renungkan ayat-ayat ini sebelum nanti kita akan berdoa. Mau munculin lagi deh ayatnya. Ini keren banget. Seperti apa? Pohon yang di tepi air. Tidak apa mengalami datangnya apa? Panas terik. Daunnya tetap hijau. Tidak khawatir dalam tahun kering. Dan tidak berhenti apa? Menghasilkan buah. Dunia ini bukankah sedang menuju kepada sedang tidak baik-baik saja? Saya berdoa bahwa apapun kondisinya, Brikso tidak akan berhenti menghasilkan buah. Brikso akan selalu daunnya hijau meskipun di dalam situasi yang kering. Saudara tetap sehati meskipun saudara sedang menemukan pergumulan-pergumulan. Karena saudara tahu bahwa akarnya sedang tertanam di tepi aliran air.